Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini Bapak akan membahas vektor segaris ya. Bentuk soalnya nanti kita bisa diminta membuktikan. Yang pertama, membuktikan apakah dua vektor itu segaris, soal tipe pertama. Tipe kedua kita diminta mencari perbandingannya, konstantanya supaya vektor itu bisa segaris. Soal yang ketiga kita bisa diminta mencari posisi atau koordinat atau vektor posisinya supaya vektor itu bisa segaris. Kasusnya kurang lebihnya seperti itu. Nah, pada beberapa sumber ada yang mengatakan dia menyebutnya membahas tentang garis vektor-vektor yang segaris. Ada yang menuliskan dia titik-titik yang konlinier. Rumus yang digunakan sama, pengertiannya juga sama, tetapi pada kasus ini Bapak mengambil sudut pandang garis dulu. Jadi kalau misalkan Bapak sudah membahas vektor dalam bentuk garis yang sejajar, vektor segaris, berarti Bapak tidak akan membahas titik-titik yang konlinier atau segaris itu sendiri, karena rumusnya sama. Jadi tinggal pilih satu, vektor yang segaris atau titik-titik yang konlinier. Untuk membuktikan kita sama menggunakan vektor. Hanya pada kasus ini sudut pandang yang digunakan untuk menurunkan rumusnya berbeda. Itu. Suatu vektor dikatakan dia segaris. Ini misalkan, dikatakan suatu vektor segaris jika vektor tersebut memiliki merupakan kelipatan dari vektor yang lain. Maksudnya bagaimana, Pak? Bapak jelaskan. Ini Bapak buat suatu koordinat kartesius sedemikian rupa. Ada titik koordinat A, B, C, D, E, F. Kemudian sudah Bapak beri sudah ada koordinatnya, sudah Bapak gambar. Titik A dan B Bapak hubungkan menjadi vektor AB. C dan D Bapak hubungkan menjadi vektor CD. Dan EF Bapak hubungkan menjadi titik EF, maksudnya Bapak hubungkan menjadi vektor EF. Nah, vektor AB dan CD secara kasat bukan kasat mata ya. Secara kita lihat langsung, bukan secara matematis, sudah terlihat bahwa vektor AB itu dia segaris dengan vektor CD, segaris. Sudah. Tapi vektor AB atau vektor CD dia tidak segaris dengan vektor EF, tetapi posisinya dia sejajar. Ya enggak? Nah, suatu vektor bisa dikatakan vektor itu segaris jika vektor AB, jadi vektor AB ini sama dengan K itu kelipatannya vektor CD, atau yang lainnya vektor CD sama dengan CD sama dengan K kalinya AB sama. Jadi cuma dibalik aja. Berarti AB itu sama dengannya kelipatannya CD, tapi dengan catatan K di sini K-nya tidak boleh sama dengan 0. Itu yang pertama. Yang kedua, ambil suatu titik sembarang pada garis AB atau CD. Kemudian titik tersebut kita hubungkan. Maka terbentuklah suatu vektor, dan vektor tersebut merupakan kelipatannya AB atau CD. Sifat yang kedua ya. Jadi misalkan Bapak ambil suatu titik B dan titik C. Kalau Bapak hubungkan menjadi vektor CB. Nah, itu sama dengan CB itu sama dengan kelipatannya vektor AB. Nah, kelipatannya vektor AB.
Nah, yang kedua CB itu juga sama dengan kelipatannya vektor CD. Nah, jadi ada 3 rumus yang terbentuk. Untuk 3 rumus di sini, jika vektor AB itu sama dengan vektor C, K kalinya vektor CD, vektor AB ini, K kalinya vektor CD, maka vektor ini dikatakan suatu vektor yang segaris. Atau jika vektor CB, K kalinya vektor AB, juga dia dikatakan segaris. Atau vektor CB bersama dengan K kalinya vektor CD, dia juga namanya segaris. Jadi ada beberapa rumus, ini bolak-balik sama. CD sama dengan K kalinya AB, AB sama dengan K kalinya CB, CD sama dengan K kalinya CB, sama ya. Oke. Jadi dari ketiga rumus ini kita bisa membuktikan dari 2 vektor ini dia segaris. Loh Pak, kok bisa ada aturan seperti itu Pak? Coba dilihat. Vektor itu memiliki arah. Ya enggak? Vektor memiliki arah. Arahnya bisa berlawanan, arahnya bisa searah. Kalau dia vektor dikatakan suatu vektor segaris. Bentar. Nah, vektor bisa dikatakan segaris jika arahnya yang pertama searah. Nah, atau arahnya bertolak belakang. Jadi kedudukan vektor ini bisa dikatakan segaris. Tapi jika arahnya sudah berbeda, dia tidak dikatakan segaris posisinya. Bisa dipahami ya? Karena kalau kita sudut pandangnya arahnya bertolak belakang, kita nanti sulit untuk memahami. Jadi kita mengambil sudut pandang arahnya yang sama. Jadi kedua vektor tersebut arahnya sama. Suatu vektor yang arahnya sudah sama, pasti besarnya kelipatannya, pasti ada perbandingannya. Entah vektor ini misalkan vektor A, ini vektor B. Bentar, ini misalkan vektor A, ini misalkan vektor B. Pasti nanti terjadi suatu perbandingan. A itu sama dengan K kalinya vektor B. K itu kelipatannya boleh bilangan asli, boleh pecahan. Yang penting nilai konstantannya tidak sama dengan 0. Jelas ya? Tetapi jika arahnya berbeda, maaf salah. Bisa dipahami ya? Nanti kalau misalkan bingung silahkan ditanyakan pada diskusi hari ini. Yang penting kalian bisa menggunakan rumus ini untuk membuktikan vektor itu dikatakan segaris. Oke, lanjut yang kedua. Kita lihat posisi vektor ini AB dan vektor EF. Jelas, pada kondisi ini vektor AB itu sama dengan K kalinya vektor EF. Vektor AB itu sama dengan K kalinya vektor EF. Berarti vektor AB dan vektor EF bisa dikatakan sejajar dong, Pak? Belum tentu. Jawabannya belum tentu. Kalau berdasarkan kelipatannya memang ada. Semua garis satu dengan garis yang lain pasti mempunyai suatu kelipatan. Kalau panjang garis satu 10 cm, misalkan ini 10 cm ya. Misalkan ini 10 cm, ini 20. Ya sama, berarti
garis ini itu 2 kalinya garis ini, enggak, pasti ada kelipatannya. Entah itu bilangan asli, entah itu pecahan. Mohon maaf, tadi ada gangguan sedikit. Jadi AB itu sama dengan K kali EF ya. Kelipatannya vektor AB kelipatannya vektor EF. Tetapi pada kasus jika kita mengambil suatu titik pada vektor AB dan mengambil suatu titik pada vektor EF, kemudian titik tersebut kita hubungkan, misalkan vektor BF, titik B di sini mengambil satu titik B misalkan ya, dan pada garis vektor F mengambil titik F, berarti BF ya. Astagfirullahaladzim, maaf, Bapak ganti aja biar enggak tafsirannya ganda. Titik A misalkan berarti AF, kita hubungkan titik A dan F menjadi vektor AF, maka vektor AF itu tidak sama dengan K kalinya vektor AB, atau AF tidak sama dengan K kalinya vektor EF. Karena apa? Karena vektor AF itu tidak sejajar. Vektor AF ini itu posisinya dia tidak segaris, sehingga besar vektor AF itu tidak sama dengan K kalinya AB. Jadi bisa membedakan ya, mana suatu vektor yang segaris, mana yang suatu vektor yang tidak segaris. Sampai sini bisa dipahami? Oke, kita masuk ke contoh soal. Bapak skip dulu. Oke, kita masuk ke soal latihan ya. Maaf tadi Bapak skip. Ini untuk soal latihan Bapak masih menggunakan vektor AB sama CD saja ya. Bentar. Nah ini. Vektor AB dan vektor CD, kalau ingin kita buktikan bahwa kedua vektor itu segaris, kita bisa menggunakan salah satu dari ketiga rumus ini. Dari ketiga rumus ini bisa kita gunakan salah satu dari ketiga rumus ini. Suka-suka kita mau rumus yang pertama, kedua, atau ketiga. Selama dia memiliki kelipatan, memiliki konstan, ada konstan, ini nilai K ini memiliki kelipatan, atau dalam aljabar kita sebut konstanta. Jadi jika nilai K ini tidak sama dengan 0, entah dia pecahan atau bilangan asli, dan yang penting ada nilainya, nah, mohon maaf, maka vektor itu dikatakan segaris. Sudah berapa menit ini? Baru 13. Oke, mari kita buktikan. Jadi Bapak ambil ini AB, vektor AB itu mau Bapak buktikan. AB itu sama dengan K kali CD. Nah, akan Bapak buktikan seperti itu. Jadi kita harus mencari vektor AB dahulu. Vektor AB bisa kita peroleh dengan cara vektor posisi OB dikurangi vektor posisi OA. OB itu sendiri, vektor kolom OB ini adalah 34, dan OA 12. Berarti kalau 3 kurangi 1 sama dengan 2, 4 kurangi 2 sama dengan 2. Jadi vektor AB elemennya 2. Kemudian kita cari vektor CD. Vektor CD bisa kita peroleh dengan cara vektor satuan OD. Maaf, vektor posisi bukan vektor satuan. Vektor posisi OD dikurangi vektor posisi OC. OD itu sendiri
min 2, min 1, dan OC itu sendiri min 5, min 4. Maka kita peroleh CD sama dengan min 2 kurangi min 5, berarti 3. Min 1 kurangi min 4, 3. Kesimpulannya vektor CD 3, 3. Sedangkan vektor AB 2, 2. Nah, nilai K-nya berapa, Pak? Berarti bisa kita tulis ini aja ya. Duh, bentar. Enggak. AB sama dengan KCD. Berarti 2, 2 sama dengan K 3, 3. K-nya berapa, Pak? Ayo, K-nya berapa? Coba tebak. Baris atas diproses dengan baris atas, baris bawah diproses dengan baris bawah. Karena baris elemen X dan elemen Y nilainya yang ruas kiri 2, Y-nya juga 2. Berarti baris posisi ini maksudnya 2 ini sama baris atas ini 2, ini 3, baris bawah ini 2, ini 3. Baris atas dan bawah sama, berarti kita pilih salah satu saja. Berarti 2 sama dengan 3K. Nah, sama aja, bawah atas oke. XY oke, berarti 2 sama dengan 3 kalinya K. Maka K kita peroleh sama dengan 2/3. Kesimpulannya, vektor AB sama dengan 2/3 vektor CD. Jelas? Maka kita sudah dapat nilai konstantanya, nilai kelipatannya. Kesimpulannya vektor AB segaris dengan vektor CD. Kalau nanti ada soal ditanya gini, berapa perbandingan AB banding CD? Berapa? Ya kita ubah aja. Berarti kita ubah menjadi 3 AB sama dengan 2. Daripada gini bingung ya nanti kalian, kasihan. Nanti diputar ulang aja nih, Bapak hapus. Bapak hapus dulu aja. Ini sudah ketemu ya, dia sudah terbukti bahwa vektor tersebut segaris karena kita sudah dapat nilai K. Bapak tanya lagi, berapa perbandingan AB sama CD? Nah, AB dan CD, vektor AB banding vektor CD maksudnya. Berarti AB sama dengan 2/3 CD. Berapa perbandingannya? Ya kita ubah aja. 3 kali vektor AB sama dengan 2 kali vektor CD. Maka vektor AB dibanding vektor CD dapatlah suatu perbandingan besarnya adalah 3 AD banding CD adalah, hati-hati ya sampai sini, 2/3. Hati-hati, jangan sampai terbalik 3 banding 2. Jangan terkecoh. Jadi AB dibanding CD itu sama dengan 2/3. Biasanya kalian terkecoh di sini. Nanti langsung bentuknya 3/2, langsung ditulis 3/2. No, tidak. Salah ini. Ini salah. Yang benar adalah 2/3. Ini yang good. Nah, jadi hati-hati. Prosesnya yang benar insya Allah akan menghasilkan hasil yang benar juga. Jadi kita harus teliti saat mengerjakan. Untuk rumus yang kedua dan ketiga, untuk rumus ini silakan nanti dicoba sendiri ya. Oke, sementara itu dari Bapak, terima kasih atas perhatiannya.
Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.